Oke ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan kuliah kita hari ini. Kemarin sudah prinsip dasar thermal, prinsip dasar fluida. Cuma tadi saya penasaran, sensor torsimeter sebelum saya mulai, ada yang mau menyampaikan kan? Prinsip kerja torsimeter gimana sih? Ini masih apa? Prinsip dasar torsi gimana? Satuan ini Newton meter. Untuk mengukur Newton gimana tuh Newton meter gimana? Ada yang lain coba bantu? Ada yang rajin misalnya pagi-pagi dan itu kelebihan ya. Karena kalau Newton itu kan massa dikali gravitasi ya. Alat sensor pengukur massa sebenarnya juga bisa kan? Konsepnya deformasi. Nah berarti konsep dasarnya dulu yang harus dipahami kan. Oke ya. Saya juga mulai dari mana ya? Paling kan saya ambil contoh yang udah saya pernah sampaikan ya. Yang utama itu prinsip dasar. Prinsip dasarnya gimana sih cara kerjanya? Lebih luas sebenarnya, nggak cuma cara kerjanya aja. Bagaimana dia mendeteksi ya? Kan sense itu elemen pengindera ya. Kalau di instrumentasi itu kita bahasa ilmiah ada elemen pengindera, ada beberapa elemen di dalam sistem instrumentasi. Setiap elemen pengindera kita harus tahu bagaimana cara dia mendeteksi, atau lebih enaknya saya bilang prinsip transduksi. Cuma kalau prinsip transduksi itu kan sudah langsung kita berpikirnya ke arah besaran listrik. Sementara alat ukur itu nggak ada yang nggak menggunakan besaran listrik, contohnya termometer gelas. Sehingga kita harus mempelajari bagaimana dia bisa mengukur besaran nilai suhu. Ternyata dia punya prinsip thermal, ada efek mekanikal, contohnya dari G gitu kan, efek mekanikal, efek listrik, efek radiasi. Nah ini kalau kalian bahas, ini satu buku. Kalian lebih banyak di efek listrik sebenarnya ke arah instrumentasi. Tapi sebagian saya udah pernah memberikan mengenai termometer gelas. Nah, dia bisa mendeteksi besaran suhu. Ada yang prinsipnya perpindahan panasnya itu efek mekanikal, listrik, perubahan panas jadi besaran. Nah, itu prinsip-prinsip konsep. Kemudian ini prinsip dasar thermal ya, thermal. Kemudian fluida itu saya bagi dua, aliran sama level. Gimana ngedeteksi aliran level? Aliran itu nanti ada kuantitas. Nah ini konsep dia paham. Terus ada lagi apa? Debit, kecepatan. Nah kemudian level ya, pengukuran level. Gimana ngedeteksi level gitu kan? Nanti yang ketiga nih kita mau masuk prinsip dasar sensor mekatronika ya. Ini semuanya nih ada tekanan di dalamnya, nanti ada torsi, ada menggunakan strain gauge untuk timbangan ya. Jadi melengkapi ya, saya melengkapi dan menambahkan yang penting prinsip dasar konseptualnya seperti apa. Sudut pandangnya kalau saya lebih kepada cara ruang lingkup yang lebih luas. Nanti dijabarkan lagi. Yang sebelumnya dulu tadi sampai di mana? Aliran, kuantitas, debit ya.
kuantitas ada volumetrik, kemudian apalagi cara mengukur kuantitas di fluida. Kalau di penerah harus langsung, yang ditimbang-timbang itu namanya apa tuh? Nah, kalau volumetrik penakaran masuk keluar. Ini juga yang sering ya, kalau kita istilahnya tuh menggunakan bejana ukur standar kan, bejana ukur standar tuh misalnya 5 liter, 20 liter. Nah ini banyak istilahnya verifikasi, padahal itu dikalibrasi dengan metode gravimetri dan volumetrik. Nah itu kita sering ya, UML harus busnya diverifikasi. Jadi diverifikasi kemampuannya kan sama. Kalau kalibrasi harus menggunakan yang lebih standar, yang lebih tingkat yang ya kita mau nggak mau kalau bus sudah standar udah ya kita pakai metode gravimetri cuma atau volumetrik cuma perhitungannya juga harus benar. Banyak yang menggunakan ke metode densitas, dia menggunakan metode Foucault atau hidrometer ya, hidrometer sendiri bisa dikalibrasi dengan master hidrometer. Kemudian yang debit dan lain sebagainya bisa dipakai masternya juga kan pembandingnya. Cuman kalau udah standar udah tingkat yang level tinggi semua, ya kembalikan ke metode tadi. Nah metode tersebut ini kan untuk mengkalibrasinya ya. Metode tersebut sudah lebih nanti konseptual prinsip dasar ini thermal, fluida, mekatronika. Perhitungannya harus memenuhi, nah ini guys bawah. Kalau dia standar juga metode harus memenuhi prinsip dasar thermal, fluida, mekatronika. Artinya perhitungannya harus benar, pengkondisiannya harus benar. Pengaruhnya nanti ke sumber tidak pastian. Kalau kalian belajar kalibrasi itu nanti sumber-sumber apa yang menyebabkan pengukuran itu meleset ya. Nah, maksudnya seberapa jauh ada angka range ketidakpastian sumber-sumbernya. Dengan kita mengetahui prinsip dasar cara kerja bidang thermal, fluida, di mekatronika, kita bisa menentukan mana yang paling signifikan. Penting ya, paling signifikan yang berkontribusi, kalau di instrumentasi berkontribusi langsung terhadap pengukuran. Ini analogi yang lain boleh, kontribusinya pertumbuhan ekonomi ya, terus dengan melihat angka kesenjangan sosial ekonomi ya, itu nggak signifikan berpengaruh terhadap kesejahteraan umum. Variabelnya banyak, kalau di bidang lain kan variabelnya banyak. Kalau udah nggak berkontribusi ya nggak masuk hitungan ya. Jadi kalian juga harus peduli dengan keadaan ya. Saya lupa, selamat tahun baru ya, tahun 2023, mudah-mudahan kita lebih baik semua ya. Tadi sampai di mana? Kuantitas, laju aliran, dia dilihat laju alir apa? Ada massa ya, laju arus volume, laju alir berat. Q1 sama dengan Q2, Q1 sama dengan Q2. Nah ini konsep gimana dia kok bisa mendeteksi. Kita melihat kesetimbangannya dulu. Nanti kalau kalian masuk di mekatronika, LVDT itu yang prinsip induksi, ukur jarak juga bisa ini. LVDT itu bisa digunakan macam-macam nih. Jarak, tekanan, torsi, strain gauge juga gitu. Konsepnya gitu. Ini tiga ini sebenarnya kalian udah belajar semuanya. Prinsip dasar thermal, fluida, mekatronika. Nah tinggal ya, kalau kurikulumnya lebih detail lagi, kita baru membahas sistem sensor secara umum ya. Terkait tadi efek radiasi, efek Boltzmann, kan ada
sama model matematisnya sendiri kan. Efek listrik ada 3 di bawah satu efek siwet. Bisa per alat ukur membahasnya. Kalau nanti udah ditempatkan di laboratorium kalibrasi ya, udah alat ukurnya udah beda. Nah, kita masuk sekarang ke prinsip dasar sensor mekatronika ya. Tentunya pengertian di sini mekatronika itu kan transmisinya kita lihat. Tadi prinsip transmisi dari mekanik ke listrik, sinyal listrik. Konseptualnya gitu. Nah, kita pernah mengenal nih juga di teknologi mekanik ya. Ada prinsip dasar transmisi mekanik, ada gear drive, belt drive. Kalau belt yang pakai belt di motor, kenapa motor bisa bergerak? Kenapa sepeda yang ada giginya? Nah, itu transmisi mekaniknya bagaimana terhadap kecepatan? Ya, transmisi mekanik ya. Gear drive itu ada hitungannya juga kan. Ketika dia berputar antara gear 1 dengan gear 2 dengan jarak X, itu udah makan satu bab ya. Belt drive, change drive, ya transmisi mekanik ya. Kalau di yang mudahnya itu bisa dilihat di sigmat ya. Sigmat itu yang mirip gambar ini. Ternyata bisa pakai ini. Cuma kadang laptop saya itu tahu hang gitu. Nah, bisa pakai prinsip ini. Jadi pergeseran terkecil dia bisa menghasilkan sekian mili. Ya awalnya karena prinsip transmisi yang mekanik, belum sigma digital. Kemudian ada ide untuk sigma digital ya, dirubah transmisi mekanis menjadi sinyal listrik. Ya di sigma digital. Nah, gimana sekarang proses? Nah, kemarin disampaikan kan, ya, ke sinyal listrik kalau sinyalnya kurang kuat dikuatkan. Kalau sinyalnya banyak gangguan difilter. Nah, itu minggu depan kita membahas pengolah sinyal. Kemudian yang di fluida juga kan, kalau meteran air kayak ada gear. Ini masih manual kan, gimana supaya jadi digital ya? Ini prinsip mana? Gear drive, prinsip transmisi mekanik dulu. Gimana dia proper dari volume yang masuk dan keluar, kemudian ada pengalinya karena material kan, belum tentu sama. Pengaruh gesekan material dan sebagainya. Nah, bagaimana sekarang kalau ada flow meter digital gitu kan? Flow meter digital nanti di fluida itu kalian kan pernah kan? Saya pernah kemarin disampaikan. Memandangnya adalah bagaimana pengukuran aliran fluida kan tadi kuantitas sudah, aliran pakai penghalang, ada venturi. Kalian cek lagi tuh, ada orifice yang bentuk celahnya itu, jadi aliran itu menghasilkan beda tekanan ya. Tapi yang paling banyak ini nih, kenapa? Ini baru menghasilkan beda tekanan ya. Dengan ubah ke sinyal ada pressure transmitter. Pressure transmitter ini konsepnya apa? Ketika ada aliran masuk, dia mendorong. Nah tadi tuh, ini transmisi mekanik dulu, ngedorong besi lunak tadi, ngedorong membran gitu untuk bergerak. Itu kalau LPDT. Kalau sinyalnya kurang kuat, dikuatkan. Kalau sinyalnya banyak gangguan, difilter. Nah kalau kita belajar konsep ini kan kita bisa hubungin ke yang lain kan. Turbin, Coriolis, ini momentum ya. Momentum, ini prinsip beda tekanan penghalang. Kemudian ada variabel area. Ingat nggak di slide pertama tuh? Ada rotameter.
Total meter prinsipnya gimana? Variabel area dari pergerakan float ini terhadap skala ada apa lagi banyak ya, dan order. Kemudian yang strain gauge ya, jadi ya sama deformasi ya, ada beban ya, ada delta x. Deformasi di sini dulu, deformasi. Nanti juga untuk kapasitansi, kalau dia menggunakan plat sejajar, kalau ini dipindahkan ke sini kan pengaruh. Pokoknya mekanisnya dulu baru ke elektrik ya, ada jembatan kapasitansi, jembatan resistif ya. Ada jembatan juga, ada rangkaian AC, ada rangkaian DC. Nah itu di rangkaian listrik, kalau nggak bisa nanti di pengolasinya kita bahas. Di pengolasinya sementara bahannya OPM dulu, yang menggunakan sensor deformasi ya, ada yang mechanical display, istilahnya mereka juga kan dengan pemahaman saya tadi sebenarnya gambarnya sama. Dan LVDT, dan itu lebih ke resistif ya, mechanical display ya, transmisi mekanik, kapasitif mechanical. LVDT itu induktif. Nah, kenapa saya nanti kan instrumentasi ujungnya yang banyak digunakan di mana? Di perminyakan ya. Perminyakan tuh larinya kebanyakan ke fluida. Fluida nanti kalian harus fokus di deformasi. Deformasi kalian harus mengenal apa aja, teknik-teknik deformasi itu kan. Prinsip transduksi menggunakan apa aja, sensornya menggunakan apa aja. Nah ini dari tracer aja, dari menggunakan prinsip mechanical display ya, belum ke digital ya. Tadi prinsip dasarnya apa? Ada prinsip dasar transmisi mekanik, ada gear drive, belt drive. Kalau belt yang pakai belt di motor, kenapa motor bisa bergerak? Kenapa sepeda yang ada giginya? Nah, itu transmisi mekaniknya bagaimana? Sampai tampilannya nanti besarnya perubahan diafragma, misalnya diafragma ya, itu langsung ya membaca skala. Nanti ada spiral material yang menyebabkan perubahan tekanan itu karena deformasi ya, merubah skala langsung ke display kan. Sambil nih kalian berpikir, saya TA mau buat apa ya? Pressure jadi digital yang kompatibel dengan Arduino controllernya, yang kompatibel dengan PLC, yang banyak dipakai di industri, itu kalian kejar tuh. Ini baru contoh kompresor ya. Untuk torsi juga bisa dari strain gauge itu. Malah ada penelitian kakak kelas kalian tuh, tugas akhirnya dia strain gauge kan, namanya torsi kan Mas M dikali G dikali panjang, misalkan meter. Jadi dia cuma mengukur masanya aja nih. Masa menggunakan strain gauge. Ini merupakan semacam faktor pengali aja. Karena apa, dia nggak langsung dikalibrasi dengan torsi digital. Jadi ketika torsi digital dapat 8 km, di sini juga dapat dia mengukur 2 km, pengalinya berarti kan sekitar 4 km. Nah ini bisa berupa analogika, bisa juga diukur dua-duanya. Pengukur panjang kan ada. Prinsipnya apa berarti kalau torsi deformasi? Strain gauge itu kayak dinamakan di industri itu torsi wrench ya. Torsi wrench itu kayak buat buka mur motor ya. Ada yang pakai mesin. Torsi itu juga prinsipnya tuh dengan banyak sekian, dengan gaya F,
ke bawah. Nah, ini ada deformasi di sini. Deformasinya dia menggunakan apa? Ada yang menggunakan strain gauge, ada yang menggunakan prinsip LVDT. Dibawa ke pressure udah, dibawa ke torsi udah, dibawa ke fluida udah. Bisa. Kalau udah memahami konsep dasar kan bisa dibawa kemana-mana kan. Dari sisi itu strain gauge kita potensial sebenarnya juga bisa untuk merubah suatu nilai hambatan. Nah, kita perlu mengenal potensiometer itu terdiri dari apa aja ya. Potensio translasi, potensiometer rotasi, ada rotasi ganda. Jadi merupakan transducer perpindahan displacement. Ini prinsip transduksi displacement ya. Bisa digunakan untuk pengukuran perpindahan. Contoh ya, yang untuk bedanya translasi dengan rotasional ya. Singleton dan multiton. Jadi perubahan nilai R, itu kapan di high resistive? Ya, tadi pergeserannya, displacementnya itu kan pengaruh di gambar bisa dilihat ya. Kita lihat translasi dulu nih. Translasi. Perubahan R ini ya, kita tinggal menghubungkannya dengan prinsip transduksi yang mekanikal ya. Jarak misalkan mengukur jarak ya. Berarti besarnya R terhadap perubahan jarak. Skala lagi kan, skala perubahan R, skala perubahan kalau dia ke jarak ya untuk mengukur jarak. Bisa juga untuk besarnya intensitas ketika dia kan ada misalkan fotodioda ya yang menggunakan transistor, intensitasnya bisa diatur dengan potensiometer yang mengalir di basisnya sehingga ada aliran ke metode kolektornya diatur bisa terhadap perubahan cahaya yang diterima misalkan. Banyak dari sini dengan kita bisa membedakan potensiometer yang menggunakan prinsip Gill tadi, transmisi mekanisnya, kemudian rotasi yang berputar, ini nggak digeser ya, ada potensiometer putar ya namanya putar, ada yang singleton, ada multiton, kemudian ada rotasi ganda. Nah, gangguan juga di nah, sensor itu sebenarnya kita kalau belajar sensor gangguannya apa gitu yang ada di kalau kita menggunakan sensor strain gauge, suhu itu berpengaruh. Apa upaya meminimalkan pengaruh gangguan itu kan? Tadi rangkaian jembatan ini ternyata perlu menggunakan dummy gauge. Nah, pemasangan strain gauge pada semua lengan rangkaian jembatan. Nah, kalau sudah bisa mendeteksi, kemudian gangguan-gangguan itu diminimalisir dengan cara apa? Strain gauge dengan melakukan dummy gauge, di mana lengan-lengannya itu dipasang strain gauge ya, sehingga akan menghilangkan tadi pengaruh suhu. Jadi ada yang 4, ada yang full bridge ya, ada 4 pemasangan 4 strain gauge. Tadi dalam rangka pengaruh gangguan tadi bisa dihilangkan dengan full bridge circuit ya, full jembatan atau setengah jembatan, ada 2 strain gauge. Bersama mode manusia berubah lagi karena jumlahnya berubah. Tinggal dikasih soal aja. Empat buah strain gauge identik dengan digunakan sebagai strain gauge load cell force sensors. Ini pernah ya, nggak gampang buat jembatan timbang itu. Minimal kalian tahu teorinya. Ketika posisi itu pengaruh posisi strain gauge yang digunakan ya. Jadi selama ini kalau kalian nanti sudah jadi pegawai penerang menggunakan jembatan timbang, konstruksinya bagaimana strain gauge-nya kan? Dua buah sensor pada posisi yang berseberangan.
ada pengalaman bimbingan saya buat dia sortir ada apa ban berjalan, dia mensortir yang sesuai SNI dan tidak sesuai SNI. Yang tidak sesuai SNI dia bergerak ke kiri beratnya ya, beratnya yang nggak sesuai SNI ke kiri, beratnya yang sesuai SNI ke kanan. Nah ini dia mengukur besi beton ini. Di sini ada sensor strain gauge kan, nggak gampang ini, kelihatannya gampang pasang. Ketika udah dikonstruksikan dengan mekanik, jumlah beban di sini belum tentu sama dengan tekanan yang di strain gauge. Wah itu ambil frustasi, kok nggak bisa pak, nilainya jauh banget. Bongkar lagi, transmisi mekanik penting ya. Kalau lagi udah menggunakan ban berjalan, kalau sudah menggunakan ban berjalan, usahakan gunakan, kalau triplek itu belum ada beban aja dia udah nekan strain gauge-nya. Saya suruh ganti dengan baja. Ya kenapa saya mau menyampaikan elektromekanik, gitu kan? Mekanika sensor. Ketika kalian sudah tahu prinsip konstruksinya, kemudian dirangkai dengan satu model ban berjalan ya, satu model yang mekanik. Gangguannya banyak. Tadi gangguan di strain gauge kan selain suhu, ternyata di mekanik itu gangguannya ada motor yang bergerak, bergetar. Udah gitu pakai triplek. Ya udah akhirnya tripleknya diganti yang lebih kualitas lebih baik. Sehingga malah kadang 4 dia sudah banyak padahal, dia udah jumlah sensornya ada 4 padahal. Walaupun sudah dinolkan, ketika ada beban tambah ngedorong ya. Nah berarti yang salah bukan 4 sensornya, yang salah bukan teorinya, bukan. Yang salah kita di prinsip transmisi mekaniknya. Terserah mau diganti stainless steel, kemudian kecepatannya bisa diatur, kecepatan motornya sehingga tidak mengganggu getaran, meminimalisir ya kan. Signifikan enggak getarannya? Kalau nggak terlalu signifikan, kecepatannya udah stabil, udah konstan, ya diabaikan aja. Berarti udah kecepatannya segitu. Ketika signifikan ada hitungannya, berarti terkoreksi berapa. Sama kayak tadi suhu, dipengaruhi suhu. Kalau nggak dibuat modifikasi, terkoreksi berapa dia? Yang gangguan itu menyebabkan di pengukuran seberapa banyak gitu gangguannya. Kerataan berarti kan, dia kontak force-nya harus diperhatikan. Kalau kesejajarannya nggak seragam, distribusi bebannya itu harus seragam. Dia bikin ban berjalannya, distribusinya nggak seragam, walaupun banyak sensornya. Kalau 2 udah bisa, konstruksi mekaniknya bisa tadi menunjukkan keseragaman distribusinya, itu akan lebih baik. Kalau kemarin yang ini kan ban berjalan pakai triplek ya, nggak elastis, kemudian nggak terhubung dengan nilai tegangan strain gauge langsung. Gimana caranya pengukuran itu? Ada defleksi yang kecil ya di tengah-tengah membran, perubahannya bisa terbaca. Jadi ada defleksi kecil aja terbaca gitu. Sekarang ke salah satu jenis visual resistive tactile sensor, suatu strain gauge semikonduktor yang terpasang di touchpad di atas dasar yang kaku itu. Semua perubahan tadi bisa terbaca ya dengan sudut tertentu ya, jenis bahannya juga tertentu. Ternyata nggak cuma strain gauge ya, situ dia kalau ingin lebih konsep visual resistive juga ya, yang kena semacam membran kena tekanan itu visual resistive ditambahkan lebih bagus lagi terus selain strain gauge. Jadi namanya desensi plate. Banyak kan saya awal pernah menyampaikan tentang rekayasa. Banyak rekayasa yang bisa kita lakukan gitu, di dalam rangka tadi kita dapat suatu pengukuran yang akurat, yang lebih baik.
Nah kalau jembatan timbang tuh strain gauge plus piezoresistive biasanya. Ada juga yang enggak cukup, ya sudah cukup dengan strain gauge aja. Prinsipnya apa? Prinsipnya kita bisa menentukan nilai tanpa piezoelektrik, bisa menentukan nilai. Tadi kan persamaan model matematisnya udah ada. Itu kan pengalirnya ke R aja. Kalau kalian nambahkan 1R tambah R ada seri, masukin ke model awal kan VO terhadap V referensi tadi kan. Semuanya selalu perbandingan antara VO dan V referensi. Sekarang jam berapa? Oh itu, ini benar jamnya. 5 menit lagi ya. Kalau ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada, saya tutup. Pressure transmitternya nggak dihitung, bisa itu. Tadi yang UAS dikasih yang ada hitungannya, yang ada interpolasi.